Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisandora Rehalarasati ingin membahas mengenai penyelesaian PD non-eksak menggunakan Maple. Dikatakan PD non-eksak ketika diferensial M dan N-nya tidak sama, sehingga tidak bisa mencari solusi umum atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Untuk itu diperlukan faktor integrasi untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, kita buka new worksheet. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan with that tools. Kita menggunakan ini sesuai kebutuhan karena kita ingin menyelesaikan diferensial. Terakhir, saya menggunakan titik 2 karena agar program lain yang berwarna biru yang tidak dibutuhkan tidak kelihatan. Nah, saya zoom terlebih dahulu biar lebih kelihatan. Nah, apabila menggunakan titik koma akan terlihat seperti ini ya. Jadi, lebih baik saya menggunakan titik 2 agar program yang tidak diperlukan tidak dapat ditampilkan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke latihan soalnya, yaitu 5x kuadrat min y kuadrat dx plus 2y dy sama dengan 0. Nah, ketika ada dy, maka itu adalah m-nya. Maka kita ketikkan m.2 sama dengan x, y, di mana x, y-nya adalah 5 dikali x kuadrat min y kuadrat. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk step selanjutnya kita menuliskan m.2 sama dengan x, y, di mana xy-nya sama dengan 2 dikalikan y. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk step ketiga, kita tuliskan persamaan satunya, yaitu m dari x, y. Karena ini merupakan bentuk umum, maka setelah penulisan y kita beri x plus n dari x, y dikalikan diferensial dari y aksen itu sendiri. Nah, untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Persamaan 1 yaitu 5x kuadrat min y kuadrat plus 2y d per dx kalikan dengan y. Ketika sudah menemukan persamaan 1, maka kita cek apakah persamaan 1 tersebut merupakan eksak atau non-eksak. Kemudian kita ketik tes. Kita menggunakan sintak Odet Visor. Kemudian tulis persamaan 1 kurung siku eksak. Nah, kita tunggu hasilnya. Karena hasilnya adalah non, berarti persamaan tersebut bukan eksak atau non-eksak. Kemudian kita cari faktor integrasinya. Ketikan cek. Untuk cek di sini bisa diganti dengan nama apapun ya, saya menggunakan cek. Untuk faktor integrasi, kita menggunakan rumus diferensial M dikurangi diferensial N per N. Kita menggunakan sintak simplified
simplify, mohon maaf, buka kurung diferensial M dari X, Y dikurangi diferensial N dari X, Y. Kemudian per N-nya yaitu N dari X, Y. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya kita ketemu faktor integrasinya adalah -1. Kemudian faktor sama dengan kita menggunakan eksponensial integral. Kita tuliskan eksponensial dalam kurung INT cek. Karena tadi saya menuliskan cek, maka kita tetap menggunakan cek. Kita sudah mendapatkan faktornya yaitu E pangkat min X. Nah, pangkat min X di sini yaitu nilainya -1. Kemudian setelah mendapatkan faktor integrasi, kita kalikan faktor dengan persamaan 1. Kita tuliskan ya, persamaan 2-nya yaitu faktor dikalikan dengan persamaan 1. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapat menemukan persamaan 2. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Kita menggunakan tes untuk mengecek apakah persamaan 2 tersebut adalah merupakan PD eksak atau non-eksak. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Kemudian ketemu hasilnya adalah eksak. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan kedua tersebut adalah eksak. Nah, karena persamaan kedua sudah eksak, langkah selanjutnya yaitu mencari solusi umumnya. Kita ketikkan solusi. Sama dengan kita menggunakan dissolve. Yang akan kita cari di sini yaitu persamaan 2. Mengapa persamaan 2? Karena persamaan 2 telah terbukti eksak. Kemudian kita ketikkan persamaan 2, kurung siku eksak, implisit. Kita menggunakan implisit karena implisit itu merupakan penyelesaian yang terdapat pada soal. Untuk selanjutnya, kita sudah menemukan solusi umumnya. Nah, untuk lebih simpelnya, kita bisa menggunakan sintak simplify. Kita tuliskan saja simplify dalam kurung solusi. Nah, kemudian ketemu deh hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil akhir ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial yang paling sederhana ya. Selesai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita sama-sama belajar di sini. Sampai jumpa lagi.